sekarang kita akan mulai mempelajari tentang barisan dan deret ya. Nah, saya mohon izin untuk share screen ya terlebih dahulu. Tapi saya mau tes dulu, biasanya ini suka tidak tidak terlihat pergerakannya. Coba ya, saya tes dulu. Oke, ini kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ada, Bu, ada. Kelihatan, Bu. Kalau gini kelihatan nggak? Saya udah rubah slide nih, udah pindah slide. Nggak ada, Bu. Belum berubah, Bu. Belum berubah ya? Oke. Ya udah, berarti bukan ini. Saya harus share-nya harus delay, Bu, kayaknya. Udah bisa berubah, Bu. Oh, delay tapi ya? Iya, Bu, delay. Oh, ya udah deh, mendingan gini aja. Saya mau ini tuh biasanya kalau delay itu harus opsinya itu your entire screen. Jadi harus merubahnya men-share-nya tuh kita pindah kemana-mana tuh ke share gitu. Nggak bisa hanya tab-tab tertentu ya, ternyata delay. Nah, baik. Nah, ini ya, sudah kelihatan saya mempresenting apa? Nah, kalau gini saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai ya. Ya, jadi pada pertemuan ini, pada slide PowerPoint ini sebenarnya panjang banget PPT-nya, sekitar berapa PPT ya? 40 ya kalau nggak salah, saya lupa. 40 lebih. Nah, mungkin ini adalah untuk pertemuan 1 sampai 3 ya. Nah, saya akan membahas dulu yang sampai pertemuan 2 karena pertemuan 3 videonya sudah ada di YouTube gitu. Nah, kita akan membahas tentang barisan dan deret gitu ya, barisan dan deret. Bentar. Kalau kayak gini tuh nggak bisa berinteraksi sama kalian ya. Bentar, saya mau masuk juga dari handphone saya ya. Suka nggak bisa manggil nama soalnya ibu kalau kayak gini. Bentar. Kalau SMA coba saya tanya, udah belajar tentang deret belum? Kelas 11, Bu. Udah ya, udah pernah ya. Tapi berbeda. Kenapa? Nah, berbeda halnya dengan ya. Nah, di kelas 11 pernah ya belajar tentang deret ya? Atau barisan. Atau juga biasanya suka dipakai juga ketika kalian mengerjakan soal ujian untuk masuk perguruan tinggi ya, atau apa nih namanya sekarang SNMPTN atau semacamnya seperti itu. Nah, cuman untuk di kalkulus 2 ini deretnya beda ya, deretnya beda. Nah, kita lihat di sini. Jadi akan erat kaitannya dengan yang sudah kita pelajari pada kalkulus 1. Jadi di sini kita akan bertemu lagi dengan apa itu limit. Bukan apa itu limit, bagaimana mengerjakan deret dengan limit, lalu kaitannya juga dengan konvergen, lalu divergen. Ini kelihatan ya perubahannya ya, saya lagi nulis, terlihat ya? Kelihatan, Ibu. Oke. Nah, Kelihatan, Bu. limit, konvergen, divergen, ada juga integral karena kita bisa ngetes kekonvergenan atau kedivergenan sebuah barisan menggunakan uji integral. Nah, jadi di kalkulus 2 ini sangat abstrak sekali ya. Jadi pagi ini tolong persiapkan kalian ya, persiapkan diri kalian untuk kita sama-sama berdiskusi tentang barisan dan deret di topik kalkulus atau mata kuliah kalkulus 2. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu definisinya di sini. Definisi ya bahwa barisan itu didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asalnya merupakan bilangan asli. Jadi sebenarnya ini adalah fungsi. Nah, yang namanya fungsi itu dia memetakan satu-satu ya. Maksudnya ada domainnya, ada kodomainnya tentunya ya. Nah, daerah asalnya atau domainnya itu merupakan bilangan asli
yaitu mulai dari 1 berarti kalau bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan asli. Dan dia dipetakan ke sebuah nilai, ya, ke sebuah nilai yang domainnya itu adalah bilangan real. Nah, jadi kalau misalnya dinotasikan bentuknya seperti ini. Jadi domainnya itu dari bilangan asli, ya, di sini 1, dimulai dari 1, dia dipetakan ke sebuah nilai di domain real. Nah, kalau yang kalian lihat barisan itu kan misalnya setengah gitu ya, 1/4 gitu, 1/6 misalnya, dan seterusnya. Nah, ini outputnya atau daerah hasilnya. Sedangkan untuk ininya mana Bu? Untuk pemetaan bilangan aslinya. Nah, ini sebenarnya ini suku ke-1, nah ini suku kedua, suku ketiga. Jadi dipetakan dari yang nilai indeks ya, asli di sini ke sebuah nilai real ya, real di sini. Seperti itu makna notasinya. Nah, fungsi tersebut dikenal sebagai barisan bilangan real karena yang dihasilkan adalah nilai-nilai real, bukan cacah aja, tapi dia juga bilangan real, bisa akar juga gitu ya. Yang kita notasikan dengan AN ya, dan AN itu ya sepertinya sudah familiar, ini adalah suku ke N ya, suku ke N. Nah, bentuk penulisan dari barisan itu bisa ditulis, yang pertama adalah bentuk eksplisit suku ke N. Lalu juga ditulis barisannya sejumlah berhingga ya dari suku awalnya, dan karena barisan juga ada barisan tak hingga gitu ya, ada barisan tak hingga. Dan yang ketiga adalah bentuk rekursi. Ya, bentuk rekursi itu kayak gimana? Oke, kita lihat. Nah, ini bentuk rekursi. Ini AN atau bentuk rekursi dari barisan ini AN 1/N. Jadi kalau misalnya kita lihat berarti deretnya itu 1/1, 1/2 ya. It's nggak masuk 2-nya. Di sini aja 1/1, 1/1, 1/2, 1/3. Karena kan 1/N ya. N-nya itu tadi bilangan asli dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bisa juga ditulis seperti ini ya, sudah dalam bentuk ini. Jadi AN itu 1/N, kalau kita tulis jabarkan hasilnya seperti ini. Dan bisa juga ditulisnya bentuknya seperti ini. Ya. A1-nya 1, lalu A2-nya, nah ini kan mulainya AN plus 1. Jadi A1-nya sudah ada 1. Berikutnya A2-nya berarti di sini ya, 1 tambah 1 kan jadi A2 ya. Jadi A2. Waduh, maaf ya. Ini satu auto langsung membuat garis nih. Ini yang belum saya temukan gimana caranya untuk menonaktifkan pennya supaya tidak auto membuat garis. Nah, ini jadi A1 jadi A2 ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya ini tetap pakai N-nya 1. Jadi A1/1 tambah A1 sama dengan A1-nya udah diketahui 1 tambah 1. Jadi 1/2 gitu. Lalu berangkat ke N-nya yang sekarang sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan 2, artinya rumus ini menjadi A3 gitu ya. Sama dengan, masukin lagi ke sini N-nya 2, A2/1 tambah A2. Sama dengan A2-nya itu setengah gitu ya. Dibagi 1 tambah setengah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibuat barisannya itu dari 1, lalu setengah ya, A2-nya setengah tadi ini, setengah, lalu yang berikutnya adalah setengah, 1 tambah setengah itu 3/2 ya, setengah per 3/2 atau sama dengan 1/3 gitu ya. Cek lagi ya, kalau misalnya untuk A4 berarti N-nya sama dengan 3, kita peroleh di sini jadi A-nya A4 sama dengan A3 tambah 1 tambah A3 sama dengan
1/3 ya, A3-nya 1/3 per 1 tambah 1/3. Ini sama dengan 1/3 per 4/3 atau sama dengan 1/4. Nah, jadi ini bisa dituliskan dalam bentuk yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang apa namanya, yang ketiga ini. Jadi ini memiliki makna sama. Ya, gitu. Ya, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, selanjutnya. Oh ya, kalau misalnya memang situasi background rumah kalian tidak begitu ribut, kalau misalnya mau ikut apa namanya interaktif gitu, misalnya ibu lagi tadi menjelaskan contoh-contoh gitu, kalian mau ikut silakan ya, asal nggak ribut aja. Kalau ribut kan khawatir mengganggu teman-teman yang lain ya untuk soundnya. Nah, selanjutnya adalah, soalnya saya merasa sepi nih ya kalau misalnya kayak gini, kadang-kadang merasa sepi nih saya tuh ngomong sendiri karena ini pertemuan pertama, saya belum bisa coba tanya-tanya. Biasanya saya langsung nanya-nanya nih ke apa namanya, ke mahasiswa, suka di apa, tanya satu-satu biar tahu. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Sekarang kalau kita udah berbicara tentang tadi definisi barisan, nah sekarang kita masuk ke intinya, ke konvergenan barisan. Nah, apa itu kekonvergenan barisan? Ya, secara definisi ini ya, barisan AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai seperti ini. Limit N menuju T hingga AN ya, barisan AN menuju nilai L. Jadi ada definisi bahwa barisan itu semakin besar N-nya ya, semakin besar N-nya atau menuju T hingga, dia akan menuju, intinya gitu ya, dia akan menuju sebuah nilai, akan menuju sebuah nilai L, gitu. Ya. Nah, dan ditulis sebagai bentuk notasi seperti ini. Jadi kita ketemu lagi sama yang namanya limit. Nah, jika untuk, nah ini definisinya, jika untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif n, sehingga untuk n tadi ya lebih besar dari n ya positif ya, sedemikian hingga harga mutlak dari AN dikurangi L itu akan lebih kecil dari epsilonnya. Jadi akan lebih kecil dari epsilonnya. Ya, seperti itu secara definisi. Nah, sebaliknya dari konvergen artinya dia divergen. Ya, lawan dari konvergen itu artinya divergen. Ya, artinya dia tidak menuju ke sebuah bilangan L. Gitu. Jadi dia disebut divergen ketika dia tidak menuju sebuah bilangan L. Nah, ini bisa kita lihat bahwa saya bingung ini L-nya yang mana ya untuk gambar ini. Saya masih, waktu dulu kenapa saya masukin ini saya lupa ya, ini udah slide yang lama sekali. Jadi ini ada A1, A2, A3. Oh, ini mungkin ya suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu ya. Dan dia tuh menuju 1.1. Nah, L-nya itu adalah 1. Nah, berarti dia konvergen ke 1. Ya, jadi nilai limitnya itu ada menuju ke 1, artinya si barisan ini dia konvergen. Gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini, yang nomor 2 gimana nih kalau kalian lihat? Yang nomor 2 itu, nah yang nomor 2 B1-nya ini, lalu dia lompat ke B2-nya ini, lalu dia lompat ke B3-nya ini, lalu dia lompat ke B4-nya ini, ke B5-nya ini. Nah, kira-kira ini disebut divergen atau konvergen? Nah, ini kita bisa sebut sebagai konvergen juga karena dia sebenarnya menuju ke satu titik. Ya, menuju ke satu titik yaitu 1. Jadi dia ada nilai limitnya. Nah, kalau misalnya yang contoh 3, kita lihat C1-nya di sini ya, suku pertamanya, C2-nya di C2-nya di sini, C3-nya di sini,
C4-nya di sini. Nah, ini yang disebut divergen. Dia tidak menuju ke satu titik. Ya. Nah, kalau ini yang kasus nomor 4, dia kira-kira konvergen atau divergen? Ada yang bisa jawab nggak? Konvergen, Bu. Kenapa? Konvergen ya, karena sebenarnya ada nilainya. Gitu. Kalau yang ini dia pindah-pindah, kalau ini dia konstanta terus ke sini. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mempunyai banyak permasalahan dalam mengecek sebuah konvergenan dari sebuah barisan. Jadi nanti harus kita lakukan beberapa uji ya, ada uji positif, ada uji integral gitu ya. Karena tidak cukup hanya dicek dengan sebuah satu aturan aja untuk mengetahui kekonvergenan dari sebuah barisan ya. Nah, sekarang untuk mengecek kekonvergenan ya, kita akan menggunakan fakta berikut ya. Jika limit X menuju ta hingga Fx sama dengan L, itu maka limit N menuju ta hingga Fn sama dengan L. Nah, maksudnya apa? Ya, fakta ini memudahkan kita karena harap direview kembali, diingat kembali untuk menyelesaikan limit, ya, limit untuk X menuju ta hingga, kita biasanya menggunakan kaidah atau dalil L'Hopital. Gitu ya, ataupun bisa awalnya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi dari si variabel X-nya, biasanya kayak gitu. Jadi sama, penyelesaiannya sama. Maka itu kalian tuh harus belajar tentang untuk mata kuliah kalkulus 2, berarti kalian harus sudah tes atau lulus di mata kuliah 1, kalkulus 1 gitu ya. Nah, sekarang juga ini berhubungan dengan sifat limit barisan ya. Jadi ini mirip juga sama sifat limit di bilangan real kemarin, bahwa sifat dari limit barisan, jika barisan AN konvergen ke sebuah nilai L dan ada juga barisan BN dia konvergen ke M ya, maka nah berlakulah 3 aturan atau 3 sifat berikut. Jadi ini sebenarnya sama lah ya. Jadi kalau misalnya ada limit jumlah 2 barisan AN atau pengurangan 2 barisan ANBN ini bisa dipecah gitu ya. Lalu yang nomor 2 perkaliannya juga bisa dipecah. Nah, nomor 3 pembagiannya juga bisa dipecah asalkan untuk nilai M tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 itu dia tidak terdefinisi gitu ya. Nah, barisan AN dikatakan, nah ini yang pertama, A dia akan disebut monoton naik. Ya, monoton naik jika apa? Jika suku ya AN plus 1 itu lebih besar dari AN. Gitu ya. Begitu juga dengan monoton turun. Artinya AN plus 1 itu kurang dari AN. Ya, makanya dia disebut monoton turun ya. Logis ya. Nah, sekarang supaya tidak bingung, kita coba contoh soalnya. Nah, tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini ya. AN sama dengan N per 2N-1. Nah, kita kalau mau menentukan konvergensinya, berarti kita pakai apa tadi ya? Kata Ibu. Pakai limit ya. Limit yang tadi. Limit X menuju ta hingga dari Fx, apakah dia menuju sebuah nilai L? Kalau dia menuju sebuah nilai L, artinya apa? Dia konvergen. Tapi kalau misalnya dia nilainya ta hingga gitu ya, artinya dia divergen. Nggak ada nilainya. Kalau misalnya hasilnya 0, dia konvergen atau divergen? Konvergen ya, karena 0 itu kan sebuah nilai ya. Gitu. Oke. Baik, nah kita cek ya gimana cara menjawabnya ya. Kita ubah aja nggak apa-apa, fx-nya x per 2x min 1. Ya, jadi ada n per 2n min 1, berarti di sini x per 2x min 1. Nah, dalam hal ini menurut kaidah L'Hopital ya, kita cari limit x menuju ta hingga fx sama dengan limit x menuju ta hingga, kita masukkan fx-nya itu ini ya, ke sini. Masukkan ya. Lalu ini berarti nilainya setengah. Ya, betul nggak setengah? Kan sebenarnya bisa dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi itu artinya dia dibagi X per X gitu ya.
Bisa sepertinya seperti ini. Sebenarnya limit X menuju tahingga X per X dibagi 2X per X min 1 per X. Jadi semuanya dibagi X. Gitu ya, tidak merubah nilai. Limit X menuju tahingga 1 per 2 min 1 per X. Gitu kan sebenarnya awalnya. Lalu limit X menuju tahingga, jangan ke sini. Langsung kita substitusi ya. Masukkan X tahingganya ke dalam ini. Jadi berapa nih? 1 per 2 min 1 per tahingga berapa? 1 per tahingga itu adalah 0. Jadi 1 per 2. Gitu kan ya. Atau boleh juga kalian pakai dalil L'Hopital dengan menurunkan ya, menurunkan yang penyebut dan pembilangnya. Jadi yang pertama diturunkan jadi X diturunkan jadi 1 per 2X min 1 diturunkan jadi 2. Sudah langsung setengah. Bisa juga kayak gitu, sama aja. Tapi sebenarnya saya ingatkan kembali bahwa untuk mencari limit itu kan hal yang pertama harus kita lakukan adalah cek dulu kita substitusi dulu nilai X-nya ini ke dalam fungsi yang akan kita cari nilai limitnya. Kalau dia bentuknya tak tentu, kayak misalnya tahingga per tahingga gitu ya. Tahingga per tahingga, terus apalagi bentuk-bentuk tak tentu. Ya, banyak ya bentuk-bentuk minta hingga itu kan tak tentu. Nah, itu baru kita bisa rubah dengan cara-cara seperti ini. Ya, jadi ini kan sebenarnya kalau misalnya kita masukkan dicek terlebih dahulu ke sini, berarti ini tahingga dibagi 2 kali tahingga min 1 gitu kan. Ini artinya tahingga per tahingga. Baru kita lakukan dari L'Hopital ataupun kita bisa juga merubah ini dengan membagi dengan X. Gitu ya. Oke ya, ada pertanyaan? Nah, kalau Bu, X per X itu jadi 1, bukan Bu? Kenapa? X per X itu jadi 1. Iya, X per X itu jadi 1 kan. X per X, X dibagi X 1. Oh iya Bu. Ya, Oke. sama halnya A per A. Ataupun X kuadrat per X kuadrat itu juga 1. Sama halnya 5 per 5 itu juga 1. Ya. Sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, ya hasilnya 1. Yang beda itu kalau misalnya X per X kuadrat. Ini hasilnya apa? Ini hasil 1 per X. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya saya nggak mau berlama-lama sih dalam mengolah menyelesaikan limit karena ini sudah ada di kalkulus 1 ya. Jadi tadi saya cuman intermezzo lah dikit ya buat kalian. Nah, artinya, ini belum selesai. Kan kita udah mencari limitnya ya, limit dari fx. Artinya limit n per 2n-nya ini kan sama ya, sama aja sebenarnya. Nilainya setengah. Artinya apa tadi? Kalau dia menuju atau ada nilainya, berarti dia tuh menuju nilai L. L-nya itu adalah setengah. Artinya, kalau kayak gitu, si barisan ini, dia adalah konvergen. Konvergen menuju ke setengah. Gitu ya. Kalau hasilnya nggak sesuatu atau tahingga, itu namanya dia divergen. Ya, baik ya, kita lanjut. Nah, contoh berikutnya. Nah, saya punya barisan AN sama dengan 1 tambah 1 per N pangkat N. Nah, kita coba, biar nggak bingung, kita ganti N-nya sama X. Ya. Nah, kita akan cari limit X menuju tahingga 1 tambah 1 per X pangkat X. Nah, kalau kita masukkan ini adalah tahingga pangkat tahingga. Nah, gitu. Kalau kita substitusi, ini kan 1 tambah 1 per tahingga. Bukan tahingga, pangkat tahingga. Dipangkatkan berapa? Tahingga ya. Kita masukkan X-nya, kita ganti sama tahingga gitu. Nah, 1 per tahingga sendiri adalah berapa 1 per tahingga? 0 ya. 0. Jadi 1 pangkat tahingga. Nah, 1 pangkat tahingga ini bentuk tak tentu juga. Ya, bentuk tak tentu juga. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan? Nah, coba di sini saya udah punya jawabannya, tapi saya pingin dari kalian, gimana tiba-tiba bentuknya bisa kayak gini? Tiba-tiba ada ln,
lalu ini pangkatnya pindah ke sini. Ada yang tahu limitnya di sini, eksponennya di sini. Eksponen ini ya. Ada yang tahu nggak? Itu 1/X sama dengan non X bukan sih, Bu? Apa salah ya? 1/X sama dengan ln X yang ada itu adalah kalau misalnya integral 1/X dx itu adalah ln X. Tadi pertanyaannya apa, Sari? Coba gimana? Ada yang bisa nggak nih? Ada yang bisa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke. Ini saya jadikan PR malah buat kalian. Ya, sengaja. Jadi biar kalian explore. Nih, di sini udah ada sih jawabannya. Maksudnya cuman kenapa bisa jadi bentuknya kayak gini? Ya, kalian harus bisa. Ya. Nah, ini eksponen ini kalau misalnya sudah bentuknya seperti ini, ya, ini ada X kali ln 1 tambah 1/X, gitu ya. Ini bisa dirubah bentuknya menjadi seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Lalu ini juga kita rubah, bagaimana caranya supaya bentuknya seperti ini. Tapi ini sebenarnya masih sama loh ya, masih sama ya. Ini tuh masih sama. Cuman ini berarti kita masih perlu trik-trik gimana cara menyelesaikannya. Jadi intinya kan mengerjakan limit itu kita tuh gimana caranya ngerubah supaya dia bisa ada nilainya gitu ya, supaya bisa ketemu nilainya seperti itu. Nah, cuman di sini tahapannya sudah saya berikan. Yang saya minta adalah untuk PR pertemuan kali ini adalah kenapa bisa gini gitu. Kenapa bisa gini? Nah, ini mestinya di sini nih. Pindahin ke sini ya. Sorry ya. Jadi nilainya itu sama dengan eksponen dari limit X menuju ta hingga akhirnya itu adalah X per X tambah 1. X tambah 1. Nah, sedangkan nilai ini adalah ini bisa kita bagi dengan yang tadi ya. X per X, X per X, 1/X. Jadi ini adalah nilainya 1. Nilainya 1 sehingga eksponen dari nilai limit ini adalah 1. Atau bisa kita tulis E pangkat 1. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada titik-titik ke sini sih sebenarnya. Eksponen 1 artinya E pangkat 1. Berarti kalau eksponen ini adalah E pangkat ini. Nah, pokoknya dilihat lagi ya. Dilihat lagi ya. Mudah-mudahan ada yang nemu ya. Nanti minggu depan kita bahas siapa yang bisa ya, gitu. Oke. Biar nggak panjang soalnya. Nah, sekarang ini kita peroleh bahwa limit N menuju ta hingga kan hasilnya E pangkat 1 ya atau E. Nah, dia adalah E. Artinya kalau misalnya dia nilainya E, artinya dia konvergen menuju E. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Oke, baik. Nah, ini ada latihan. Ya, kita punya waktu, saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk mengerjakan 6 soal ini. Silakan. Nanti yang bisa coba tunjukkan jawabannya. Ya. Jadi kita akan mengecek konvergensi dari barisan-barisan ini ya. Nah, gimana cara mengeceknya? Tadi ya, pakai limit X menuju ta hingga dari fx sama dengan sesuatu. Atau gini dulu deh, yang gampang dulu. Yang kayaknya nggak perlu banyak waktu ya. Untuk nomor 1, kalian sebenarnya nggak perlu ngitung, udah tahu nih. Dia konvergen atau enggak? Dia konvergen kemana? Ada yang bisa jawab nggak? 4, Bu. 4, betul. Ya, nggak perlu dihitung ya. Oke, nah ini 4. Masih nggak perlu berpikir terlalu lama. Ini dia AN konvergen
ke atau menuju 4. Nomor 2. Nomor 2, konvergen atau divergen? Konvergen itu, Bu. Konvergen, Ibu. Apa? Tadi ada yang konvergen. Konvergen kemana? 0. Divergen, Bu. Divergen. Oke, jadi kalau misalnya kita masukkan ya, ini limit ya, n menuju hingga gitu ya. Langsung aja sih sebenarnya 3n kuadrat tambah 2 per n tambah 1. Kalau kita bagi dengan, atau kita cek dulu, ini hasilnya ada tahingga per tahingga. Lalu kita ubah menjadi misalnya dibagi sama pangkat terbesar itu 3n kuadrat per n kuadrat ya. Berarti 2-nya juga kita bagi dengan n kuadrat. Yang bawahnya juga kita bagi sama n kuadrat. Termasuk ini 1 dibagi n kuadrat ya. Nah ini hasilnya 3. 2 per n kuadrat masukkan tahingganya ke n kuadrat. Ini berarti 2 per tahingga kuadrat. Berapa tuh? 0 ya. Dan ini juga 1 per n jatuhnya dia 0. Ini juga 0. 3 per 0 apa? 0. 3 per 0 itu adalah Tidak. tahingga. Jadi dia Divergen. ya. Kalau 0 per 3 baru dia 0. Ya. Tapi kalau sebuah bilangan 5 per 0, min 1 per 0, dia tahingga atau divergen. 0 per 0 dia juga bentuk tak tentu ya. 0 per 0, 0 kali 0 dia bentuk tak tentu. Gitu ya. Oke deh, nomor 3, 4 dan 5 dan 6-nya coba ditulis aja dulu ya di buku latihan kalian, di kertas kalian sekarang. Mangga ditulis, boleh di capture atau di foto dulu sebentar. Nanti kita lanjut aja dulu ya, mungkin seperti itu. Silakan, 3, 4, 5, 6 saya kasih waktu 4 menit ya, sampai 10-20. Udah belum? Atau masih ada yang masih belum nulis? Udah semua ya kayaknya ya. Boleh saya lanjut ke slide berikutnya? Oke, saya rasa udah ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke deret tahingga. Jadi kalau kita tadi udah belajar tentang barisan, ya, sekarang kita belajar tentang deret tahingga. Ya, ini lumayan ini juga ya, delay ya, saya lihat. Bentuk deret tahingga ini dinotasikan dengan notasi sigma, seperti
seperti berikut ya. Kalau misalnya deret, kalau barisan itu kita kan biasanya A1, A2 gitu ya, A3. Nah, kalau misalnya deret ya bentuknya adalah tambah, tambah, tambah. Itu adalah deret. Ya, dinotasikannya dengan notasi sigma ya, jumlah ya. Nah, dan kita lihat di sini AN adalah suku ke N. Ya, AN adalah suku ke N. Nah, kita lihat di sini ya, erat kaitannya juga dengan yang namanya jumlah ya, barisan jumlah parsial. Nah, ini juga sudah familiar nih, SN ya, di SMA juga kalian juga pasti sudah kenal. Misalkan SN menyatakan jumlah parsial ke N suku deret dari sigma AI, I-nya dari 0 sampai T hingga, maka gitu ya. Sorry, ini ada kesalahan. I-nya dari 1 ya. Nah, I-nya dari 1. S1 adalah jumlah suku pertama, A1 ya gitu ya. S2 adalah jumlah 3 suku pertama, A1 tambah A2 S2 adalah jumlah 2 suku pertama, A1 tambah A2. Nah, kalau S4 berarti jumlah 4 suku pertama. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Nah, gitu ya. Dan SN adalah jumlah N suku pertama. Ya. Jadi kalau awalnya ini sampai T hingga ya si deret ini, tapi kalau misalnya SN berarti dia batasnya sampai suku ke N. Begitu juga yang ini. Ini bisa kita tulis dengan sigma ya, sigma I sama dengan 0 sampai ke 4, artinya karena S4 dari kok A0 terus salah ya, ini 1 ya, ini juga salah, ini 1 nih ya, AI gitu ya. Nah, barisan SN dinamakan barisan jumlah deret parsial ya, dengan I-nya mulai dari 1 AI, dan kita ketahui bahwa SN kurang SN min 1 itu adalah AN. Ya, jadi kalau misalnya S4 dikurangi S3 itu adalah A4. Gitu. Ya, jumlah 4 suku pertama dikurangi jumlah 3 suku dikurangi jumlah 3 suku pertama yang ketiga ini adalah A4. Jelas dong ya, itu mah kan apa namanya logis. Kenapa logis? Karena S4 itu kita tahu bahwa S4 itu A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 gitu ya. Dikurangi S3. S3 itu apa? A1 tambah A2 tambah A3 gitu ya. Otomatis berarti jawabannya dia A4, karena kan di sini dicoret A1 kurang A1 habis, A2 kurang A2 habis, A3 kurang A3 habis. Jadi sisanya adalah A4 gitu ya, logis. Jadi logis pernyataan dari SN min 1 itu adalah AN ya. Baik, nah sekarang kita cek juga bagaimana dengan kekonvergenan dari deret hingga ya, kekonvergenan dari deret hingga ya. Jadi deret hingga itu konvergen ya, dan mempunyai jumlah S ya, mempunyai jumlah S ya, ketika dijumlahkan yaitu kita sebut S. Jika barisan jumlah-jumlah parsialnya itu Sn ya, konvergen ke S. Sn itu tadi ya, bisa S2, bisa S3, bisa S7 gitu. Dia konvergen ke S ya. Sebaliknya kalau misalnya dia nggak konvergen ke S, artinya dia divergen gitu. Nah, ini bentuk umum deret geometri ya. Kalian tahu sendiri ini bentuk umum dari deret geometri. Ini ada A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 dan seterusnya, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke.
Nah, ini jumlah parsialnya, ya, jumlah parsial dari deret, ya. Kita ketahui ini jumlah parsialnya, kalau misalnya Sn-nya berarti sampai N-1. Ya, sampai N-1. Gitu. Ini jumlah Sn-nya. Ini kan N pertama, N kedua, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan ini suku ke N. Gitu. Ya. Nah, jumlah parsialnya ini kalau kita lihat bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kayaknya kalian pernah juga kan sebenarnya ya di SMA. Ya, untuk Sn rumusnya ini, gitu, di mana R-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa nggak boleh sama dengan 1? Karena jika R tidak sama dengan 1, ini penyebutnya menjadi 0. Nah, tapi sekarang kita akan cek ya. Untuk apa namanya, A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ini, kalau R-nya kurang dari 1 gimana? Kan R-nya nggak boleh sama dengan 1 tadi ya, kita tulis lagi di sini. Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kalau R-nya kurang dari 1, ya, maka si barisan R pangkat N ini dia disebut konvergen ke 0 karena limit dari R pangkat N, ya, itu akan menuju 0. Ya, sedangkan R-nya adalah kurang dari 1. Ya, jadi 1 per, gitu ya. 1 per, lalu dipangkatkan tahingga, ya, pasti dia akan menuju 0. Ya. Maka deretnya konvergen ke A1 per 1 min R. Gitu. Nah, jika R-nya lebih besar dari 1, maka dia akan divergen. Ya, karena kalau kita masukkan ya R-nya lebih besar dari 1, berarti ini bisa 2, bisa 3, lalu dipangkatkan dengan N, N-nya itu menuju tahingga, gitu ya, maka dia nilainya tahingga. Jadi disebut juga dia divergen. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya, selidiki konvergenannya. Jadi kita punya deret geometri setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas, sepertiga dua, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ya, kalau kita perhatikan, S1 itu adalah setengah. Nah, kita ceknya ininya dulu. Sebelum ke sini. Ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi, S2 itu adalah jumlah dua suku pertama, 3/4. Gitu ya. Lalu S3 itu adalah jumlah suku ketiga. Gitu ya. Setengah tambah seperempat tambah seperdelapan. Ya, dan nilainya 7/8. Yang ini nilainya 3/4. Yang ini nilainya setengah. Nah, kalau kita pikir-pikir, misalnya gitu ya, kalau kita pikir-pikir, ini bisa ada polanya. Jadi setengah itu adalah 1 kurang setengah, 3/4 itu adalah 1 kurang setengah kuadrat, dan 7/8 ini adalah 1 kurang setengah pangkat 3. Berarti kalau saya mau buat Sn, berarti apa rumusnya nih? 1 gitu ya, dikurang, apa coba? Ada yang bisa? Jadi memolakan. S1-nya segini, rumusnya sama. Kurang N kuadrat. Kurang apa? N kuadrat. N kuadrat. Gitu. Jadi kalau saya masukkan di sini S3 1 min 3 kuadrat dong. Nah, mestinya gini ya. Yang berubah kan apa? Ini pangkat 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi 1 dikurang setengah pangkat N. Gitu. Kalau misalnya tadi kita masukkan Sn 1 min N kuadrat, bentuknya kayak gini. S4 1 min 4 kuadrat. Gitu ya, beda. Ya, beda hasilnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Dan gitu ya, karena kita udah dapat bentuk Sn-nya 1 dikurang setengah pangkat N, maka kita akan cek kekonvergenan dari si jumlah barisan tadi ya. Jumlah Sn-nya tadi. Jadi kita masukkan si Sn-nya itu ganti sama ini. 1 min setengah pangkat N. Nah, kalau kita masukkan, ya nilainya adalah berapa? 1, kita substitusi aja dulu. 1
dikurang setengah pangkat tahingga. Ya, jadi 1 dikurang 0. Jadi setelah disubstitusi ada nilainya, ya udah berarti itulah nilainya. Artinya dia konvergen ke 1. Gitu ya. Gitu. Jadi jumlah parsialnya itu konvergen ke 1, maka deret yang ini dia adalah konvergen. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga ada contoh berikutnya, yaitu adalah deret kolaps. Ya, deret kolaps ya. Kita lihat di sini, kalau kita perhatikan ya, si deret kolaps ini 1 per ini kita lihat di sini I dikali I tambah 1 ya. Atau bisa kita pecah, ini tuh sebenarnya 1 per I dikurang 1 per I tambah 1. Ini sama ya. Kalau kalian ini jabarkan hasilnya pasti ini. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa peroleh bahwa untuk jumlah deret suku ke N ya. Jadi suku pertama adalah ini A1 gitu ya. A1 kan berarti kalau kita masukin ke sini 1 per 1 dikurang 1 per 2 gitu ya. I-nya ganti sama 1. Yang ini suku ke 2. Yang ini suku ke 3. Yang ini suku ke N. Jadi kita mau cari Sn. Gitu. Ya. Kita mau cari Sn, lalu dan setelah kita pahami juga karena ini bentuknya 1 kurang ya, 1 kurang. Jadi dia saling menghilangkan. Ini min setengah, ini plus setengah. Ini min sepertiga, ini plus sepertiga. Ini min seperempat, di sini ada plus seperempat. Ini ada seper N, di sini pasti ada min seper N. Nah, sisanya tinggal 1 dikurang 1 per N tambah 1. Nah, inilah Sn-nya ketemu. Nah, setelah itu kita cari apa? Kita cari limitnya. Ya, limit dari si Sn tadi. Nah, limit dari 1 min 1 per N tambah 1. Kita masukkan lagi checkpoint, 1 dikurang 1 per tahingga tambah 1. Sama dengan 1 dikurang ini nilainya 0. Nah, jadi 1. Artinya kalau ada nilainya berarti dia konvergen ke 1. Kalau konvergen ke 1 artinya si deret kolaps ini juga dia konvergen. Karena deret parsialnya ini yang Sn-nya konvergen, otomatis ini juga konvergen gitu ya. Nah, seperti itu contoh 2. Ada pertanyaan? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, ada satu tambahan lagi ya. Ini slide terakhir karena slide berikutnya sudah ada di video ya. Kita lihat di sini. Jadi kita juga bisa melakukan cek uji kedivergenan ya dengan sebuah suku ke N misalnya kayak gitu ya. Jadi apabila jumlah deret ya AN ini konvergen, maka limit AN-nya itu sama dengan 0. Nah, ini catat. Artinya kalau misalnya ini sebanding atau ekivalen ketika AN-nya, limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka dia disebut deret divergen. Nah, oke, biar nggak bingung, misalnya gini. Buktikan bahwa si deret ini dia divergen. Nah, kalau kita mau buktikan dia divergen, cek aja salah satu suku ke N-nya, AN-nya. Gitu. AN-nya kita cek. Ini kan AN-nya udah ini. Ya, AN-nya kita cek. Kalau dia bernilai tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Ya. Bukti, ya artinya kita limit, ini kan AN ya. AN, berarti limit N menuju tahingga dari AN. Ini AN. Kita cek. Sebelumnya kalau kita masukkan ini adalah tahingga per tahingga ya tentunya ya. Nah kita cek lagi ini semuanya dibagi dengan N kuadrat. Kita dapat 1/3. Nah karena dapat 1/3 dan dia bukan 0, tidak 0. Maka dia deretnya itu divergen. Gitu ya. Oke. Jadi terbukti bahwa si deret ini adalah divergen.
Nah, nah ini terakhir. Ada masalah baru nih katanya ya. Jadi banyak alternatifnya. Kita lihat ya bahwa untuk AN sama dengan 0 dia kan konvergen ya. Tapi di sini ada kasus ya bahwa sulit juga menentukan apakah deret itu divergen atau konvergen. Coba kita lihat di sini. Contohnya adalah deret harmonik. Ya, deret harmonik bentuknya itu seperti ini. Sigma dari n sampai dari n mulai dari 1 sampai tah hingga 1 per n. Bentuknya kalau kita jabarkan seperti ini, 1 ya, tambah setengah, 1 itu sebenarnya 1 per 1 ya, kan n-nya mulai dari 1. Setengah, sepertiga, seperempat, sampai seper n, dan sampai seterusnya, karena di sini tah hingga. Nah, jelas ya bahwa limit AN sama dengan 0, artinya limit n menuju tah hingga dari 1 per n itu adalah 0, karena 1 per tah hingga ya, kalau kita masukin dia 0. Kalau 0 artinya apa? Dia konvergen kan ya? Artinya konvergen. Nah, cuman deret harmonik ini adalah deret yang divergen katanya gitu. Kenapa? Kenapa ya? Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan uji-uji deret positif. Jadi kalau dilihat di sini ya kita tahu bahwa dia konvergen karena limit AN-nya menuju sama dengan 0. Nah, kita harus lakukan uji untuk deret-deret positif. Nah, ada beberapa cara untuk mengujinya ya. Tuh, dengan salah satunya adalah dengan integral. Nah, cuman ini akan dibahas di video berikutnya ya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini materinya saya cukupkan di sini aja dulu ya. Kita jangan panjang-panjang tapi nanti kalian malah banyak yang nggak masuknya gitu ya. Jadi saya malah lebih senangnya coba apa ada yang akan ditanyakan dari tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang sampai ke uji kedivergenan dengan suku ke N. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Atau sudah mengerti nih? Nah, kalau yang ini gimana kira-kira? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya yang nanya. Berarti kalau kayak gitu ngerti. Kalau yang ini gimana? Nomor 3, 4, 5, 6. Ada yang mau bantu jawab, menyelesaikan? Siti Sarah? Mau jawab? Nomor 3 kayak gimana nih Siti Sarah? Belum. Coba, kalau misalnya langsung aja nih Siti Sarah nih, Ibu bantu. Ibu yang nulis, kamu yang ngomong. Gimana nomor 3 caranya? Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi sama teman-temannya. Dibagi per N-nya bukan ini. Kenapa? Dibagi N-nya nggak, Bu? Ya kan termasuk angka terbesar kan, Bu? Oh, gini dulu, kita tulis dulu nih. Kalau mau ngecek konvergensi itu gimana Siti Sarah? Caranya, cari pakai limit. Misalnya mau pakai X boleh, X menuju tah hingga. Terus di sini apa Siti Sarah? Akar X per berapa? N tambah 1. X tambah 1 gitu ya. Gitu kan ya? Biar nggak bingung kita ganti sama X. Tapi boleh mau sama N juga boleh. Nah, langkah pertama ngapain? Dimasukkan dulu, Bu. Iya, dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu. Ini bentuknya adalah tah hingga per tah hingga. Akar X itu tah hingga dan X itu tah hingga. Jadi ini bentuknya tah hingga per tah hingga. Sehingga kita bisa lakukan apa nih langkah selanjutnya nih? Siti Sarah. Diapain? Di apa? Dimasukkan akar tah hingga, Bu.
akar tahingga. Udah, tadi udah dimasukin akar tahingganya. Ini hasilnya tahingga per tahingga. Jadi kalau tahingga per tahingga, dia berarti bentuk tak tentu. Selanjutnya gimana nih? Ada yang mau bantu jawab? Silakan, yang lain ada yang mau bantu jawab. Panji Satrio? Mana Panji? Panji Satrio, silakan. Nggak ada orangnya, Panji? Oke, saya tandain ya, yang orangnya nggak ada, jangan-jangan nggak memperhatikan saya. Oke, Reyham, Rizik. Saya Bu. Ya, gimana Reyham? Akar X per X per ya per X per X per X. Iya, terus tambah 1 per X. betul. Terus Reyham. Sama dengan Akar X dibagi X. Paling gampang ini buatnya X pangkat setengah nih akar X itu. Atau kita kotret aja nih. X pangkat setengah dibagi X. Jadi berapa? Ya, boleh. Saya tuh catat ya, yang saya tanya-tanya tadi yang nggak ada, yang menjawab, yang belum bisa, akan saya catat. Yang mau menjawab dengan spontan juga akan saya catat ya kalau misalnya mau bantu. Gimana nih, Relham? X pangkat setengah bagi X. Ini sama aja X pangkat setengah dikali X pangkat min 1. Gitu, Relham. Berapa? X pangkat 1 kali setengah. Nih, X pangkat setengah kali pangkat min 1. Ini sama dengan X pangkat setengah tambah min 1. Berapa? X pangkat? Min setengah. X pangkat setengah. Plus min. Bentar. Setengah kurang 1, Relham. Min, Bu. Min, ya. Min setengah. Ini X pangkat min setengah. Yang ini jadi berapa di bawahnya? X per X? 0 tambah X per X berapa nih? X per X 1, Bu. 1 ditambah 1 per X. Sekarang masuk hingga. Sekarang masukin lagi nilai tahingganya. Ini kan sebenarnya gini. 1 per X pangkat setengah dikali 1 tambah 1 per X. Ini boleh ditulis kayak gini. Ya, X-nya pindah ke bawah. Atau boleh juga 1 per akar X, biar kalian nggak bingung, kali 1 tambah 1 per X. Sekarang masukkan nilainya. Tahingga. 1 per akar tahingga dikali 1 tambah 0. Sama dengan 1 per tahingga. Akar tahingga kan tahingga. Tahingga dikali 1 ya tahingga. Jadi berapa 1 per tahingga itu? Nol. 1 per tahingga itu adalah 0. Jadi artinya si AN ini konvergen ke? Iya. 0. Gitu. Ya. Oke, kalau nomor 4. Ada yang mau
Bantu jawab nggak? Nomor 4. Apa dulu yang harus kita lakukan? Kita harus cari ini polanya, AN-nya tuh seperti apa, nomor 4. Gimana caranya? Kira-kira nih kalau kalian lihat nih 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Gimana sih polanya? AN-nya? AN-nya itu bisa nggak gini? N per N tambah 1. Iya. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Reza, Bu. Reza. Oke, Reza. Nah, gitu ya. N per N tambah 1. Cek aja coba kalau N-nya 1. 1 per 1 tambah 1, 1/2. Betul. Kalau N-nya 2, 2/2 tambah 1, 2/3. Betul. Gitu. Dan seterusnya. Jadi selanjutnya kita cek limitnya. Limit boleh langsung aja N menunjuk tak hingga N per N tambah 1. Berapa nih? Reza mau jawab nggak? Ini mah nggak usah dihitung. 1. 1. Nah, jadi artinya apa, Reza? Konvergen ke 1. Konvergen ke 1, betul. Jadi, si nomor 4 ini deretnya jadi konvergen ke 1, gitu. Ya. Nomor 5, kira-kira ada yang tahu nggak polanya kayak gimana kalau kayak gini nih, AN-nya nih? Siapa yang mau jawab? Ayo. N tambah setengah bukan sih, Bu? N tambah setengah. Jadi kalau Ibu tulis ya, N tambah setengah. Kalau N-nya 1 nih, A1, ini sama dengan 1 tambah setengah. 3/2. Apakah sama dengan 1? Enggak ya, jadi belum tepat. Tidak. Ada lagi yang mau coba? Masih kurang tepat nih. AN-nya berapa? N per 1 min N per... enggak tahu, Bu. Tadi bentar, Bu. Gimana? Kalau ini nih kita tulis nih A1-nya nih, Ibu kasih clue ya. A1-nya 1. Jadi A2-nya itu, jadi kita masuk AN plus 1. Kayak yang contoh yang tadi yang di awal. AN plus 1. A1-nya 1. Ini bukan, Bu. 1/1 kurang 1/N. 1/1 kurang 1/N. 1/N yakin? Iya. Oke, coba kalau dimasukin ya. A1-nya 1 ya, udah benar. Berarti yang berikutnya N-nya mulai dari 1. Berarti A2 ya. Sama dengan 1/1 min 1/1. Ini kan kita masukin N sama dengan 1. Bukan 1/2. Dikit lagi. 1/1 minus N per N plus 1. Hah? Gimana? Coba di sini Ibu tulis. 1 minus. Oh, 1 minus. Enggak, Bu. 1 per 1 minus N per N plus 1. N per N plus 1. Nah, kita cek ya. Kita cek bareng-bareng. Kita cek bareng-bareng di sini. Misalnya kalau misalnya wait. Kalau A1 1 kan, kalau A2 artinya kita masukin N-nya mulai dari 1. Ini AN plus 1. Dapatlah kita A2, ini sama dengan 1/1 min 1/2. Betul. Kalau A3, kita masukin N-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan 1/1 min 2/2.
3. Gitu ya? Betul. Nah, gitu. Ya, jadi kita tinggal cari. Tadi siapa yang jawab ya? Saya, Bu. Saya siapa yang namanya? Rangga Julfian, Bu. Rangga Julfian. Rangga. Oke. Nah, gitu. Jadi, ini kita akan mengecek AN plus 1-nya itu adalah 1 per yang benar itu. Bentar. Yang benar itu adalah AN tambah 1 sama dengan 1 per 1 min N per N tambah 1. Kalau bentuk lain ada nggak AN yang memang mewakili ini ya? Tanpa kita harus nyebut di sini A1 sama dengan 1. Ada nggak kira-kira? Nah, ya. Oke. Jadi nomor 5 sama 6 tadi sama satu lagi tadi yang yang ini jadi PR kalian untuk minggu depan. Ya. Sengaja saya keep supaya kalian otaknya dipakai pikir dulu, ya. Jadi nomor ini kenapa bisa begini? Ya. Kenapa bisa begini? Tiba-tiba bisa begini? Kenapa? Dan juga latihan soal nomor 5 dan 6 belum selesai. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ya, untuk hari ini saya catat ya orang-orangnya yang sudah menjawab tadi. Yang masih belum bisa menjawab nanti akan saya tanya di minggu depan juga. Yang tadi nggak ada Panji itu nggak ada tadi ya. Saya nggak tahu nih Panji Satrio kemana. Ya, Panji Satrio kemana tadi tidak hadir. Ya, di sini ada tapi saya panggil tidak ada. Baik, ada pertanyaan? Dan ini saya rekam videonya, jadi mungkin nanti akan saya upload juga di YouTube ya, biar bisa kalian lihat lagi. Baik. Stop presenting. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Nggak ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan materi yang mungkin nggak banyak untuk hari ini bisa kalian serap dengan baik ya, intinya kayak gitu sih. Ibu pengennya walaupun kita sedikit materinya tapi kalian bisa serap dengan baik apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Baik, saya minta tolong di capture ya, di on-kan kameranya sebelum kita tutup perkuliahan ini. Saya ingin lihat wajah-wajahnya. Silakan. Ya, yang lain, oke. Apalagi ini saya belum pernah bertemu ya dari awal ya, bertemu secara langsung belum pernah ya, tatap muka secara langsung dari awal perkuliahan. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita minggu lagi semester besok sudah bertemu tatap muka langsung. Yang lain? Mana yang lain? Oke, baik ya, saya akan foto ya. Siti Sarah ya namanya ya. Lalu juga Prasda, Wahyu, Rangga Agung, Rahmat, Sinta, Rilga,